wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Nursakia Eskalui dari jurusan PGSD kelas 2F dengan NIM 151422089. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 7 metode pembelajaran. Berikut 7 metode pembelajarannya. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunanya. Adapun langkah-langkah metode ceramah, yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, kemudian menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, mempersiapkan alat bantu. Kemudian di tahap kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah pembukaan. Yang kedua, langkah penyajian. Kemudian yang ketiga ada langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Pertama, kelebihan. Mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Kemudian guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Guru juga dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Kemudian dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Selanjutnya, kelemahan metode ceramah. Yang pertama, siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Yang selanjutnya, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Kemudian siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur, dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Kemudian adapun langkah-langkah metode diskusi, yang pertama, menyusun topik pembahasan yang akan didiskusikan. Yang kedua, membuat aturan diskusi yang jelas dan mengatur suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi diskusi agar berjalan dengan baik. Yang keempat, memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. Di metode diskusi pun memiliki kelebihan dan kelemahannya. Pertama, kelebihan metode diskusi. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan mengemukakan argumen. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih lanjut dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada kelemahan metode diskusi. Yang pertama, memerlukan persiapan yang lebih matang dan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa merasa nyaman untuk berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang ketiga, bisa sulit mengontrol arah diskusi agar tetap sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Kemudian metode tanya jawab pun memiliki langkah-langkah. Yang pertama, persiapan, menentukan topik, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Yang ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Kemudian di bagian 2, pelaksanaan. Yang pertama, mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Yang kedua, guru memberikan permasalahan sebagai bahan
persepsi. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. Kelebihan metode tanya jawab. Yang pertama, kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Kemudian yang kedua, baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Kemudian kelemahan metode tanya jawab. Pertama, dengan tanya jawab, kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan bila dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang banyak dalam proses tanya jawab dari guru untuk siswa. Kemudian yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kemudian, adapun langkah-langkah metode demonstrasi, yang pertama menyiapkan bahan atau alat yang akan didemonstrasikan. Yang kedua, memahami teknik atau prosedur demonstrasi dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan cara menggunakan bahan atau alat dengan jelas dan terstruktur. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan sendiri cara penggunaan bahan atau alat. Yang kelima, memberikan umpan balik atau evaluasi kepada siswa setelah praktek. Selanjutnya, kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung bagaimana suatu bahan atau alat digunakan. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami lebih baik materi yang disampaikan. Yang ketiga, bisa memicu rasa ingin tahu siswa untuk lebih eksploratif dalam pembelajaran. Adapun kelemahan metode demonstrasi, yang pertama memerlukan persiapan yang matang dan alat yang memadai. Kedua, tidak semua siswa merespon dengan baik metode ini, terutama jika tidak memadai waktu untuk praktek. Kemudian yang ketiga, tidak menjamin pemahaman optimal pada setiap siswa. Kemudian yang kelima ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Adapun langkah-langkah metode eksperimen, yang pertama mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan ketika bereksperimen seperti bahan, alat, dan strateginya. Kemudian yang kedua, menetapkan metode eksperimen serta tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan peralatan dan sarana yang dibutuhkan dalam melakukan eksperimen di sekolah. Adapun kelebihan metode eksperimen, yang pertama membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Kemudian yang kedua, membina siswa membuat terobosan baru. Yang ketiga, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Kelemahan metode eksperimen, yang pertama cenderung sesuai bidang sains dan teknologi. Kedua, kesulitan dalam fasilitas. Ketiga, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketahanan. Yang keenam ada metode resitasi atau penugasan. Metode resitasi atau penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah. Adapun langkah-langkah metode resitasi, fase pemberian tugas, fase pelaksanaan tugas, dan fase pertanggungjawaban tugas. Kemudian ada kelebihan metode resitasi. Siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kemudian kelemahan metode resitasi. Hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri.
Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Yang terakhir, metode karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan tujuan karya wisata, yang kedua menetapkan objek wisata sesuai tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga menetapkan lamanya karya wisata, yang keempat menyusun rencana belajar peserta didik selama karya wisata. Kelebihan metode karya wisata memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, kemudian membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat, merangsang kreativitas siswa. Adapun kelemahan metode pembelajaran karya wisata, yang pertama kurangnya fasilitas, kedua perlu perencanaan yang matang, ketiga perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu. Sekian pemaparan materi tentang metode pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.